Oke, nama aku Endrile Campioni Geniusa dari Prodi Hukum, Angkatan 20, Fakultasnya Visipol. Oke, aku Aris Mahfaz Ramadhani, biasa dipanggil Aris, dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Angkatan 20, Fakultas Ekonomi. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari calon ketua dan wakil ketua BMKM Untidar 2023. Perkenalkan, nama aku Lukman Aziz Prihantoro, kemudian biasa dipanggil Lukman. Di sini aku sebagai calon ketua BMKM. Dan aku Fadila Lusna Fahdi, biasa dipanggil Lusna, sebagai calon wakil ketua BMKM Untidar 2023. Fiat Justitia Ruat Caelum, gitu ya, tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Kita muncul karena suatu keresahan yang ada. Semangat. Humble. Kenapa sih ya kemudian aku memilih semangat gitu untuk mendeskripsikan diriku sendiri gitu, karena dalam kita menjalani apa sih yang kita aktivitaskan sehari-hari ataupun hal-hal yang kita temui sehari-hari, itu pasti akan banyak sekali kita kemungkinan untuk menemukan hal-hal baru itu. Nah, maka dari itu satu sikap yang perlu dibawa setiap harinya yaitu semangat gitu untuk melewati hari-harimu seperti itu gitu. Mungkin itu sih. Kalau aku ya, kenapa humble? Karena kan kita sebagai manusia sosial pasti hidup untuk menjalin relasi dengan orang-orang. Makanya kita sebagai manusia harus bersikap humble. Sebenarnya ini berangkat dari aku dan Mbak Husna yang sebelumnya sudah beberapa tahun gitu berproses di BMKM Untidar gitu. Nah, dari sini kemudian akhirnya kami melihat gitu bahwa BMKM ini merupakan sebuah organisasi yang ada di kampus, dan di situ perlu pengalaman yang lebih untuk mengelola gitu, untuk bagaimana kita berdua bisa berkontribusi di situ begitu. Mungkin bisa ditambahin Mbak Husna. Itu sih apa yang menjadi motivasi sudah terjawab juga oleh Mas Lukman. Alasan kenapa saya mencalonkan diri jadi ketua BMKM ya, karena dari awal saya masuk Universitas Tidar sampai akhirnya detik ini sekalipun keresahan yang saya terima ini kok makin banyak aja gitu. Jadi terus setelah saya pikirkan gitu, dengan diskusi bersama kawan-kawan, bersama teman-teman di luar fakultas, di luar berbeda angkatan pula gitu kan, kita temukan bahwa menjadi ketua BMKM ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan keresahan itu. Kalau saya sendiri, kenapa alasan saya ya, ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri dari satu periode kemarin, di mana saya dari banyak masukan dari teman-teman ke keresahan-keresahan yang ada yang membuat diri saya atau memotivasi saya sendiri untuk maju untuk lebih baik dan mendampingi Kang Endrile sebagai wakilnya. Yang pertama, kami angkatan 20, tentunya kami mencontohkan supaya mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu ya, gitu. Harapannya nanti kalau bisa lulus tepat waktu, tapi kami masih punya kemungkinan gitu. Sedangkan itu masih juga bisa disambi dengan organisasi gitu, jadi bisa bergerak beriringan gitu, berjalan beriringan. Selain itu juga kami bisa menjamin bahwasannya gak bakal ada kepentingan lain yang dibawakan selain apa yang diutarakan dalam prioritas kami, yaitu advokasi atas permasalahan bukan cuma advokasi ya, tapi kemanfaatannya itu untuk KM Untidar, itu di urutan pertama, di urutan kedua kita ke daerah lingkungan Universitas Tidar ini, dan yang terakhir di nasional hingga internasional gitu. Kalau keunggulan tentu saja dari segi pengalaman ya, karena kita berdua kemarin pun di BMKM menduduki posisi yang strategis sebagai kepala bidang. Kalau aku sendiri di kepala bidang jaringan dan relasi, untuk Lukman sendiri di kepala bidang sosial dan politik. Untuk itu maka dari kami berdua pun saling melengkapi satu sama lain. Gitu kalau dari aku. Oke. Nah, mungkin akhirnya kan dari pengalaman itu gitulah. Kami setidaknya sudah tahu gitu bagaimana sih untuk mengelola BMKM Untidar ini, kemudian bagaimana sih agar kita membranding BMKM, kita mengelola BMKM dengan lebih profesional dan efektif ke depannya. Untuk menyejahterakan ya
Mungkin aku jawabnya bukan ke program kerjanya, tapi lebih ke tindakan nyatanya. Itu nanti kita akan buat paksakan MOU dengan rektorat, sehingga itu nanti di dalamnya akan ada menghimpun keresahan dari kita semua, termasuk teman-teman dari BMF, DPMF, KM Fakultas ya, dan KM Untidar secara keseluruhan, termasuk di dalamnya ada BSO, UKM, termasuk UKM LPM Mata ini juga nanti pun kita akan coba himpun keresahan-keresahannya, dan kita coba dorong rektorat untuk menyelesaikan ini gitu. Kita buat kesepahaman kita dengan rektorat di sana. Mungkin aku izin menambahkan dikit. Ini mungkin dari aku sendiri pun ada program untuk istilahnya kita dari teman-teman BMF, kemudian ormawa-ormawa yang ada, ormada itu lebih ke ini kita forum. Ya, atau kita duduk bareng lah, kita biar apa ya, kita lebih efisien atau lebih enak juga kalau misalnya kita duduk santai untuk menyampaikan suatu aspirasi atau ada keresahan-keresahan, apalagi di teman-teman di BMF, fakultas, kemudian ormawa-ormawa yang ada seperti himpunan, BSO, dan bahkan UKM serta yang lainnya. Iya, forum komunikasi itu ya. Forum komunikasi juga menjadi satu rangkaian, tapi mungkin itu kalau dihitung di proposal LPJ kita nanti jadi berbeda, tapi forum komunikasi termasuknya. Baik gitu ya. Soal itu kami sudah menyiapkan untuk mencoba fokus pada kesehatan mental dan kesetaraan gender dan pencegahan kasus kekerasan seksual itu. Nah, soal kesehatan mental seperti apa mungkin bakal dijelasin sama Mbak Husna itu. Oke, tentang kesehatan mental itu sendiri ya, kita sebagai manusia tentunya penting ya untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri, orang lain, intinya orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Dengan menjaga kesehatan mental kita sendiri, kita bisa menjaga satu sama lain. Mungkin kita juga paham kalau kesehatan mental itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki kesehatan mental, maka semuanya akan menjadi fatal seperti itu. Maka kita harus peduli, saling menjaga. Ya, intinya nanti kita akan membuatkan seperti campaign-campaign, kemudian webinar, kemudian nanti akan adanya FGD juga, kayak gitu. Baik. Kemudian soal kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan seksual gitu. Nah, untuk di sini kemudian kami mencoba gitu membuat agenda-agenda untuk menginfluence teman-teman di Untidar gitu, agar meningkatkan awareness soal konsep-konsep kesetaraan gender, agar lebih peka atas gentingnya kekerasan seksual di Untidar gitu. Pun juga kami tetap ya mengadakan inisiasi untuk berkomunikasi gitu, baik dengan birokrasi, dengan jaringan di luar, LSM dan sebagainya. Nah, semua itu tentunya semata-mata untuk kita bersama, agar kampus bisa menjadi ruang aman bagi kita semua. Ruang aman dalam kita belajar, kita bisa sehat secara mental, kemudian kita juga bisa ikhtiar kita bersama untuk mengurangi kasus kekerasan seksual di Untidar. Mungkin seperti itu. Idealnya BMKM ya, itu mungkin bisa tercermin di visi misi kami juga, tapi simpelnya gini. BMKM Untidar itu adalah organisasi eksekutif yang mengeksekusi apa keinginan dari KM Untidar, apa kebutuhan dari KM Untidar, apa yang semangatnya KM Untidar ini dieksekusikan oleh BMKM Untidar. Itu semangatnya, marwahnya juga BMKM Untidar itu seperti itu. Kurang lebihnya tuh berarti inilah, kita tuh di BMKM itu menyimpulkan, jadi itu menyatukan semua dari seperti tadi lah, kita kembali ke forum itu. Kenapa kita adakan forum? Karena itu tujuan kita, mengembalikan marwah dari BMKM itu tersebut. Nah, jadi BMKM ini kan merupakan organisasi yang mewadahi teman-teman di Untidar gitu. Pun juga kita juga sebagai representasi mahasiswa Untidar di mata masyarakat. Nah, artinya di sini apa? Pertama, kita harus bisa memfasilitasi apa sih yang diinginkan teman-teman Untidar, baik itu di bidang akademik. Hari ini ada permasalahan kesehatan mental, ada permasalahan soal kasus kekerasan seksual, kemudian dan lain sebagainya lah, yang kemudian mungkin berurusan dengan birokrasi. Nah, maka dari itu BMKM lah kemudian mewadahi itu.
Nah, kemudian untuk secara luas ke masyarakat, setidaknya ya kami mencoba untuk membaca gitu, bagaimana sih peran yang harus kita mainkan di dalam masyarakat Magelang, entah budaya, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kalau bagi saya sendiri ya, BMKM yang ideal itu adalah suatu organisasi yang bisa menaungi elemen-elemen yang ada di bawahnya dan merangkul seluruh elemen yang ada di Untidar itu sendiri. Jika kita saling merangkul, berjalan bersama-sama, beriringan, itu akan semakin mudah kita menghadapi apapun ke depannya, seperti itu. Yang jelas kami akan menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis gitu. Demokratis dalam artian melibatkan semua yang kita pimpin gitu. Baik kita dalam mengayomi lembaga-lembaga kampus ataupun kita dalam di internal kepengurusan kita gitu. Nah, tidak bisa dipungkiri ya dengan adanya berbagai macam karakteristik di situ gitu. Di kepengurusan, di kampus. Nah, maka dari itu kita coba memahami gitu bagaimana sih apa yang diinginkan teman-teman, karakteristiknya sejauh ini, sehingga kemudian kita bisa mencapai kepentingan bersama gitu. Apa sih yang kita cita-citakan bersama gitu. Kalau kita lihat dengan sumber daya kita yang ada saat ini, pola organisasi kita di KM Untidar secara keseluruhan ya, tidak spesial ke satu-satu gitu, tapi keseluruhan saja rata-ratanya adalah kita harus sedikit lebih santai gitu ya, sedikit lebih santai tapi tetap tajam gitu. Pola-pola kekeluargaan harus tetap ada, karena kalau kita lihat saya sama Mas Aris ini melakukan pembacaan, tentunya dengan pembacaan yang dilakukan bersama dengan teman-teman yang lainnya, itu kok sepertinya KM Untidar ini sedang masa adaptasi ya, dari online ke offline, sehingga tempo bekerjanya pun sedang menyesuaikan gitu. Terus bagaimana kita mulai harus merekatkan kekeluargaan lagi, dan juga bagaimana nanti kita harus mengatasi permasalahan-permasalahan gitu kan. Itu temponya mungkin harus sedikit menyesuaikan. Isunya kita listnya, daftarnya sangat panjang sekali ya, karena kita pun kemarin sudah ya sowan gitu ya, silaturahmi dengan teman-teman dari fakultas, UKM, dan mungkin ini sedang mengagendakan dengan BSO gitu, bagaimana nanti kita akan menghimpunnya gitu. Tapi dari yang sudah terhimpun saja daftar antrian kita sangat panjang, mulai dari isu UKT ya, isu menaun gitu, sudah tahunan ada di Untidar nggak terselesaikan gitu. Ya cuma lebih baik dikit aja gitu, kita maunya langsung tuntas gitu. UKT, terus kekerasan seksual jelas, nanti kita akan ada semangat anti kekerasan seksual di sana. Terus juga ada egaliter gitu ya, bagaimana beberapa teman-teman merasa tidak mendapatkan kesempatan yang setara, seperti disepelekan gitu, itu akan kita bawakan di sana dengan memberikan kesempatan yang sama gitu. Terus mungkin isu temporernya tidak akan kita fokuskan benar-benar ya. Isu yang benar-benar menyeluruh lagi itu adalah tentang UKM, bagaimana anggaran ini, tapi itu juga dikeluhkan sama beberapa ormawa di OPM ya, organisasi pemerintahan mahasiswa, itu juga dikeluhkan tentang anggaran. Itu kira-kira isu yang umumnya seperti itu, meskipun nanti kita juga akan membawakan isu-isu yang khusus gitu. Mungkin dari aku gitu, karena aku sehari-hari gitu dan di perkuliahan untuk belajar di bidang eksak gitu, kemudian untuk fokusku kali ini aku sedang mencoba fokus pada soal energi gitu. Kemudian untuk pemfokusannya lebih lanjut soal energi baru terbarukan. Karena hari ini dengan masifnya penggunaan energi fosil yang sudah sehari-hari kita pakai, ini kan banyak sekali menimbulkan kerusakan lingkungan gitu. Kemudian dengan adanya alternatif energi baru terbarukan, setidaknya kita bisalah mencoba mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dengan pemakaian energi baru terbarukan tadi gitu. Pun hari ini sudah banyak gitu support system untuk pengembangan di energi baru terbarukan ini gitu.
Kalau aku sendiri isu yang emang lagi aku ini ya rajin buat baca tuh tentang isu-isu tentang kekerasan seksual itu sendiri, dimana di Twitter pun sekarang lagi ramai banget tentang kekerasan seksual. Terakhir kemarin kasus yang ada di Gunadarma itu, mungkin kalau teman-teman tahu ya, di situ emang pelaku itu emang jahat, tapi alangkah lebih jahatnya orang-orang yang menghakimi tanpa melaporkan ke pihak yang lebih berwenang untuk apa namanya, menghukum si pelaku itu. Di situ kan ini ya, di situ kalau teman-teman tahu si pelaku sampai dibugilin, sampai kemudian dicekokin sama air pipis, itu kan suatu hal yang tercela, suatu hal yang dimana itu dinamakan dengan bullying juga. Nah, pun kasus-kasus kekerasan seksual pun sudah banyak terjadi di kampus-kampus Indonesia ya. Di kampus kita pun juga, mungkin teman-teman juga tahu, akhir-akhir ini terutama dalam 1 tahun terakhir ini pun banyak tentang kasus kekerasan seksual. Soal isu energi tadi gitu, ya kiranya mungkin di awal nanti bakal aku sampaikan itu dengan yang menanggung jawab itu gitu. Nah, kemudian untuk teknisnya seperti apa kan ini yang kemudian bakal menjadi keputusan bersama itu di kepengurusan. Pun hari ini ya kiranya untuk kita mencoba menginfluence isu ini kan banyak sekali caranya gitu. Kita bisa mengadakan diskusi publik, kita mengadakan input pakar di situ, atau kita juga terlibat dalam campaign gitu. Selain itu kita hari ini kebijakan soal energi ini kan sudah hingga ke tingkat pemerintah daerah ya. Nah, kita juga bisa turut mengadvokasikan gitu ke pemerintahan daerah. Mungkin seperti itu. Kalau tentang kekerasan seksual itu tentu saja akan diusung ya, karena kan di BMKM ada yang namanya Forum Kesetaraan, di mana emang itu fokusnya untuk yang gender dan kekerasan seksual itu sendiri. Nah, di kampus kita sendiri kan sudah ada yang namanya Satgas PPKS. Nantinya BMKM sendiri pun akan membantu Satgas PPKS untuk memberantas dan mencegah adanya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sidar itu sendiri. Seperti itu. Bersama-sama sih. Kalau BMKM aja itu kan aspirasi sebenarnya yang lebih tepatnya oleh DPMKM, di mana nantinya DPM sama BMKM pun harus beriringan bersama-sama mengawal aspirasi-aspirasi dari mahasiswa agar tersampaikan kepada pihak yang berkaitan, contohnya kepada birokrasi itu sendiri. Baik ya. Jadi sebenarnya aspirasi ini harus bisa dimainkan oleh dua pihak gitu. Hari ini tugas DPM yaitu soal legislasi gitu ya. Soal legislasi pun di situ juga harus menghimpun gitu. Bagaimana sih yang diinginkan teman-teman di Unidar atas produk hukum yang dibuat oleh DPMKM. Nah, pun hari ini BMKM juga mengadakan berbagai macam agenda gitu. Mengadakan berbagai macam program. Nah, ini untuk siapa sih kalau bukan untuk teman-teman mahasiswa Unidar. Kemudian ke depannya ketika BMKM mengadakan berbagai macam agenda, mengadakan berbagai macam program, itu memang yang benar-benar dibutuhkan teman-teman di Unidar sehingga bisa diwadahi oleh BMKM Unidar. Fungsi aspirasi ini secara tertulis di KD dituliskan kepada DPM ya. Tapi BMKM pun ini sesuai dengan marwahnya tadi, itu juga pada akhirnya tempat aspirasi juga gitu, karena dari DPM pun nanti akan melahirkan produk-produk yang akhirnya mengarahkan organisasi-organisasi lainnya dari aspirasi-aspirasi yang ada. Dan juga BMKM ini terkadang untuk diskresi dan momen-momen tertentu perlu mengambil aspirasi secara cepat dan efektif, efisien gitu. Misal ketika ada kasus kita perlu adakan forum dan itu di sana kita menyerap aspirasi gitu. Kalau simpelnya kita nggak perlu jauh-jauh sampai DPR dan Presiden gitu. Mungkin kita bisa lihat ke Kota Magelang, ini kan programnya Pak Wali Kota, ada ngopi bareng Pak Wali, itu kan juga aspirasi itu di sana. Padahal Pak Wali ini eksekutif gitu. Jadi emang kadang-kadang perlu ada begitu. Jadi nanti harmonis lah ya, harmonis aja kita saling mengisi di mana kita perlu gitu sama DPR. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi, tapi mungkin ini pertanyaan lebih spesifiknya ya. Jadi di awal tentu kita sudah akan menghimpun itu. Sudah menghimpun di sana posisinya, di mana nanti akan kita kumpulkan, akan ada forum komunikasi itu tadi.
forum komunikasinya sendiri nanti akan berjalan rutin 3 bulan sekali gitu. Dan di awal ini kita akan buatkan MOU gitu. MOU-nya berdasarkan dari keresahan-keresahan kita semua. Ormawa, UPM, UKM, BSO dan lain-lain itu kita himpun bersama gitu. Nah, setelah itu keresahan-keresahan itu akan kita buatkan MOU ke rektorat untuk dipaksakan untuk ditandatangani, dan plan B, plan C-nya apabila tidak segera dilakukan atau diwujudkan pun kita sudah prepare-kan ya gitu kira-kira. Tapi simpelnya gini, akan tetap kita bantu asalkan memang itu keinginannya ya. Apakah itu semangatnya benar-benar atau cuma dari sebagian gitu kan. Itu konflik internalnya selesai, kalian bulat gitu, kita bulatkan lagi sama-sama, kita bulatkan dan kita bawakan, kita advokasikan gitu, kita bantu. Nah, itu mungkin bisa dilakukan musyawarah terlebih dahulu ya, UKM, Ormawa. Maksudnya kita satu suarakan dulu dari kita, baru ketika kita udah sepakat, kita tahu apa yang mau kita bawa ke birokrat, barulah kita bersama-sama menyuarakan itu ke pihak birokrat, seperti itu. Kalau misalkan kita tidak satu suarakan, itu susah juga ya buat dibawa ke birokratnya. Intinya sih kayak gitu. Baik ya, menambahi itu. Yang jelas kita sebagai mahasiswa pertama tadi seperti yang dikatakan Mbak Husna harus satu suara gitu. Setelah itu kita juga harus memahami gitu bagaimana sih karakteristik di birokrasi kita gitu. Karena tidak bisa dipungkiri ya, kita nggak bisa gitu begitu saja secara teknis maju ke sana dan sebagainya membawa apa yang dituntut gitu. Keadaan birokrasi seperti apa, agenda-agenda mereka seperti apa, karakteristik orang per orangnya, itu kiranya yang harus diperhatikan ke depannya gitu, soal pengadvokasian berbagai macam hal lah, tidak hanya fokus di sini saja gitu. Mungkin itu sih. Klarifikasi Internal. karena beberapa permasalahan ini yang mayoritas saja. Tentu beberapa permasalahan tentunya masih harus diselesaikan secara internal kalau yang bisa diselesaikan secara internal. Dalam pikiranku tadi kepikiran masalah-masalah yang gede aja yang melibatkan banyak ormawa gitu. Yang efeknya ya, maksudnya efeknya dirasakan banyak ormawa atau penting untuk diketahui teman-teman semua gitu ya. Pun kita cara-cara klarifikasinya pun bermacam-macam gitu. Misalkan berdasarkan tingkat kegentingannya lah ya gitu. Kalau dari aku sendiri itu kurang lebihnya sama. Soalnya dari klarifikasi pun aku juga berkaca dari proker kemarin, banyak sih yang memerlukan suatu klarifikasi karena dalam suatu hal itu pun kita udah melakukan suatu hal, tapi kalau misalnya ada kesalahan nggak diselesaikan walaupun ada secara internal, kita tetap meraih secara bersama juga. Alasannya kenapa harus diselesaikan secara internal terlebih dahulu itu karena mau tidak mau ya kita menanggung jawabi bersama gitu, dan komunikasi kita sesama yang bertanggung jawab di dalam satu kepengurusan ini kan harus sepaham dulu gitu, baru mungkin berkomunikasi dengan pihak birokrat. Kalau aku sendiri kenapa internal ya, karena buat apa kita klarifikasi tapi kalau internal kita sendiri tak tahu ya buat apa. Kan internal kita sendiri yang lebih dekat ibaratnya sama kita selesaikan dulu di internal, barulah kita suarakan keluar. Proker biasa aja tapi dana minus. Proker biasa aja tapi dananya tidak minus. Apa sih? dananya minus. Ya. Ini pilihannya jelek semua sih ya. Ya itu. Kita sih nggak mau ya dua-duanya gitu ya. Soalnya apa ya? Kita pun di sini pun ingin mengembalikan marwah yang ada lah, istilahnya kita mau kemarin lah sempat ada kejadian-kejadian juga kan di situ di program internal kami, dan kita pun ingin memperbaiki itu, soalnya dalam artian pilihannya tuh ngeri juga itu iya. diukur sama dana minus gitu. Aduh. Maksudnya gini kan, kalau dana minus ini kan bisa minus 5.000 doang gitu kan, bisa minus 10.000, kita usaha dana lagi bisa lah gitu. Tapi kalau dihujat ini kan, ya dihujat juga sebenarnya sama sih, bisa dihujat satu orang doang gitu kan ya. Iya. Simpelnya gitu sih aku mikirnya tadi. Dana minus kalau minusnya cuma 1.000-2.000 mah oke lah gitu. Lek minusnya kayak kemarin mas.
Itu udah minus dihujat juga. Nah itu makanya itu aku mikirnya di situ tuh dari tadi tuh. Yang jelas tadi gitu, kita dalam mengonsep proker ini kan sudah sudah sepaham gitu agar proker ini memang bisa dikemas secara serigid mungkin gitu. Serigid mungkin sehingga apa yang kita kerjakan besok memang benar-benar efektif itu. Sehingga bisa mewadahi teman-teman di sekitar. Walaupun dananya minus, nanti kan kita bisa menutup dari pos-pos yang lain. Kalau aku lebih ini juga sih ke branding ya. Kalau kita prokernya yang wah tapi di luar juga dihujat ya buat apa? Brandingnya di mana kayak gitu. Krisis Krisis dana. dana. Krisis dana. Karena arah gerak kita nggak perlu proker-proker yang gede-gede, nggak perlu euforia yang memang membutuhkan dana banyak ya. Mungkin kita bisa belajar kemarin dari salah satu event yang menurut aku keren banget, dananya minim gitu ya. Oke, barangkali boleh aku sebut proker himpunan lah ya, tapi dananya minim, acaranya gede gitu. Dan salah satu fakultas pun juga bisa mengadakan dana minim tapi acaranya gede juga gitu. Tapi kalau krisis kepercayaan ini mau ngapain juga nggak bisa, mau advokasi nggak bisa, mau menyelesaikan kasus nggak bisa, mau ngacarain sesuatu juga nggak bisa gitu. Kita butuh kepercayaan kan, based on trust gitu. Kalau dari aku pun misalnya dana yang krisis dana, sebenarnya krisis dana itu pun bisa dicari ya. Nah itulah misalnya kita krisis kepercayaan, misalnya nih saya sama Kang Enril, misalnya Kang Enril tiba-tiba ada suatu kesalahan, kita udah nggak percaya, kan lebih susah itu. Untuk membangun itu lagi itu lebih susah. Makanya kalau krisis dana itu kita bisa cari lah, entah gimana caranya. Baik ya, kenapa sih lebih memilih krisis dana gitu ya? Karena itu loh, soal kepercayaan ini kan mahal harganya gitu. Itu kan soal bagaimana kita membangun komunikasi dengan stakeholder kita. Kemudian untuk masalah dana ini kiranya ada banyak cara yang bisa kita tempuh gitu untuk menyelesaikannya. Mungkin hari ini teman-teman sudah tahu ataupun kita nanti bisa menerapkan di organisasi bagaimana sih menjalankan ekonomi kreatif ya. Konsep-konsep semacam itulah yang kiranya bisa menjadi alternatif gitu untuk menyelesaikan masalah dana. Menambahi dari Mas Lukman ya, kalau bagi saya sendiri apalah artinya sebuah organisasi jika adanya krisis kepercayaan. Organisasi itu kan dibangun atas dasar kepercayaan ya satu sama lain. Nah kalau krisis dana menurut aku itu suatu hal yang biasa untuk organisasi-organisasi dimanapun itu. Karena pun di situ ya seperti Mas Lukman yang katakan tadi bisa dibarengi dengan ekonomi kreatif yang nantinya kita pun akan bisa menyelesaikan masalah dana itu. Seperti itu. Saya yakin apa sih kalian bisa terpilih menjadi ketua dan wakil ketua di periode ini? Yakin? Pasti dong. Pasti yakin Pasti. ya? Ya meskipun ya lawan kita juga punya Berat. kekuatan yang banyak juga ya, kita tahu kita punya pembacaan peta, tapi dari situ pun kita sudah lakukan langkah-langkah juga yang menambah keyakinan kita untuk menang. Yang pasti kita harus optimis sih. Optimis itu wajib sih. Ya wajib, harus optimis. Jangan pernah kita mundur sebelum perang. Saya yakin apa sih kalian jika menjadi ketua dan wakil ketua BMKM ini? Nah, sedangkan kalian kan ini Mbak dan Mas udah dari angkatan 2019 ya? Ya. Nah, biasanya kan udah sibuk skripsian tuh. Terus kenapa sih kalian memutuskan untuk tetap mencalonkan diri? Baik gitu ya, yakin apa sih gitu. Yang pertama kami soal pengalaman lapangan, kemudian bagaimana mengondisikan teman-teman di pengurusan, kami sudah mencoba melihat di 2 periode yang lalu gitu. Nah kemudian soal akademik ya, karena aku untuk semester depan ini belum akan mengambil skripsi gitu. Pun ketika mengambil skripsi aku rasa itu bukan kiranya hal bakal mengganggu aku di organisasi gitu, sehingga aku bisa lebih fokus ke organisasi. Ya sebenarnya kalau dari aku sendiri kurang lebihnya sama kayak yang disampaikan Mas Lukman, karena kan kita nantinya di semester depan itu skripsi bisa dibarengi dengan organisasi. Ibaratnya ya kita kan tidak hanya melulus skripsi tapi bisa juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang lain.